Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kalau kita ada sampai pagi hari ini, kita sehat, kita kuat, semua karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu
Ya malam-malam sekarang terpujilah Tuhan Yesus. Ya malam-malam ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah namamu, pujilah Tuhan Yesus. haleluya. Siapa lama Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. ya malam-malam sekarang Ditinggikan di atas pujian. haleluya. Dari dalam lubuk hati, ku sujud dan berhaleluya kasih. Dan pujilah Pujilah ya malam-malam Yesus. ya malam-malam Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. doa bukan nanti dibawakan oleh Bapak Ronald tadi. Pujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, hamba-hambamu, umat-umatmu Tuhan, boleh terkumpul di tempat ini Bapa. Ada satu kerinduan yang begitu besar di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Engkau teliti dan Engkau lihat kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati Allah Kudus ada bersama-sama dengan kami Bapa. Lihat pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin, kami percaya Tuhan. Kami datang saat pagi hari di hadapan-Mu Tuhan. Di rumah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Ada rencana Allah yang sungguh luar biasa yang kami boleh nikmati. Anugerah keselamatan yang telah Kau boleh berikan bagi kami Bapa. Dan kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini, Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Boleh naik ke tata hadirat-Mu Tuhan. Biar pujian kami duduk di atas pujian orang yang percaya kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Dan kami boleh melihat kuasa dan mujizat pasti akan terjadi di tempat ini Bapa. Mungkin kami datang dalam keadaan apapun juga Tuhan. Lihat pergumulan persoalan masalah, sakit penyakit sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan, di pujian penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Disitulah kami boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan pasti akan terjadi di tempat ini. Biar kami sungguh-sungguh hati untuk menyembah, muliakan, agungkan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang melayani kerja-Mu Tuhan. Urapi mereka yang kuat kuasa Roh Kudus Bapa. Sebagai pemimpin pujian, singers, pemusik, hamba firman, tis terbana, semua apa yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari pagi ini Bapa, dari permulaan pertengahan sampai tamatnya. Semua jadi hormat dan kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami beratur sertakan kami Bapa dalam persiapan dan perjalanan mereka Tuhan menuju ke tempat ini Bapa. Engkau serta lindungi bentengnya mereka Bapa dan kuat kuasa Roh Kudus Bapa. Biar kami sama-sama untuk memuliakan agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni kami, layakan kami, dan kami buka ibadah kami pada pagi hari. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari boleh lambaikan tangan yang merasa Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tinggal duduk saja. Saya rindu kita menyatakan pagi hari ini dengan satu pujian. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun, tiada dapat menggantikan kasih setia Bapa di dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Bapakku yang baik, Amin. Kau sangat ku cinta. Puji Tuhan. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. kasih-Mu bagiku Katakan tak pernah berakhir. pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Lagi dari awal, katakan Bapakku yang baik.
maha besar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus sama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lagi, haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. 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 Silakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga muda. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
nama Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Pilih dari segala bangsa, amin. Kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, amin. Bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Kitalah umat pemenang, haleluya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, amin. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, amin. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kiam malam-malam sekarang, kiam
Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kuasa di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempersonalku. Yesus kau terbaik. Haleluya. Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. 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 Sungguh. Haleluya. Di setiap luar biasa Tuhan Yesus. Oh haleluya. Yesus yang terbaik di dalam haleluya. Haleluya. Sungguh agung dan luar biasa karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bangga boleh memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami boleh berbahagia menjadi anak-anak tebusan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Dan kami boleh merasakan dan menikmati kan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam tempat ini Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami semua untuk layak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah dan urapi hamba-Mu nanti menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya hamba-Mu tidak berkata-kata menurut kehendak hati hamba, tapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, gangguan kuasa iblis mengganggu kami untuk merampas benih-benih firman Allah yang disampaikan, dan yang Kau hancurkan, patahkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa surgawi. Kami sedia mendengarkan kebenaran. Haleluya. Alaskan doain dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang boleh diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, untuk saya dapat menyampaikan kebenaran firman Allah dalam ibadah pagi hari ini. Saudara, adapun firman Allah yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Injil Lukas ya, pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama, tetapi biarlah umat Tuhan tetap duduk saja. Kita akan baca, kalau sudah dapat sekali lagi ya. Lukas pasal 19 ayat yang 10, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Firman Allah yang sudah kita baca bersama-sama, kita dengar bersama-sama. Firman Allah ini adalah merupakan ya perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, yang Yesus sampaikan kepada orang-orang banyak yang mengikuti Yesus ya, untuk merespon dan untuk menanggapi rasa ketidaksenangan dari orang-orang Yahudi, karena mereka melihat Yesus sebagai seorang nabi harus masuk di rumah, menumpang di rumah Sakeus, orang yang berdosa. Jadi untuk mengklarifikasi ya ketidakpercayaan, kesungut-sungutan dari orang-orang ini,
Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk mencari, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kalau saya tidak ingat firman Allah ini, tidak lupa ya, saya Bapak Gembala pernah menyampaikan firman Allah di dalam hari Paskah pada tanggal 29 bulan 3. Bapak Gembala pernah mengangkat firman Allah ini, berbicara tentang respon dan tanggapan dari Sakeus ketika Yesus berkunjung ke Yeriko. Dan Bapak Gembala juga menyampaikan bagaimana usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sakeus sehingga Yesus boleh berkenan untuk menumpang di rumah Sakeus. Tapi pada kesempatan hari ini firman Allah, kita akan melihat dan kita akan belajar firman Allah ini dari sudut pandang yang lain. Saya akan berbicara tentang ya, sebutan atau ungkapan dari anak manusia ya, yang dipakai oleh Yesus atau yang dipergunakan oleh Yesus ketika ia datang dalam dunia ini dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Yesus seringkali, bahkan banyak kali ya, mempergunakan istilah ini, anak manusia. Saudara sekalian, coba saya minta tolong kasih Umi silau mata. Jadi kesempatan siang hari ini saya akan berbicara tentang sebutan atau ungkapan anak manusia dan tugas-tugas yang diemban oleh anak manusia datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebutan atau ungkapan atau istilah anak manusia yang mengacu kepada seorang pribadi yang akan diutus oleh Allah datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang terhilang, pertama-tama kali disampaikan atau dinyatakan atau diperkenalkan di dalam kitab Yesaya, kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. Di situ diceritakan ya, bahwa pada satu ketika Daniel mendapat suatu penglihatan dari Allah pada waktu malam, dan ia melihat ada orang yang turun bersama-sama dengan awan dari langit, dan orang itu rupanya seperti anak manusia. Dan kemudian orang yang seperti anak manusia ini dibawa kepada seorang yang sudah lanjut usia, dan orang yang sudah lanjut usia ini memberikan kuasa dan kemuliaan kepada orang ini. Dan kuasa yang diberikan oleh orang yang lanjut usia kepada orang yang seperti anak manusia ini adalah kuasa yang tidak terbatas, sehingga suku bangsa dan segala bangsa dan bahasa datang mengabdi kepada dia. Saudara, untuk lebih jelas coba minta ditayangkan supaya kita boleh jelas. Saya ulangi ya. Ini penglihatan dari Nabi Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaannya sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi saudara-saudara, dari penglihatan ya dari Daniel tentang anak manusia ini ya, kalau kita belajar bersama-sama ya, pada awalnya ungkapan atau sebutan anak manusia itu ditujukan atau diarahkan kepada umat-umat manusia, ciptaan Allah, keturunan dari Adam dan Hawa. Coba kita baca di dalam mana kita catat ini.
di dalam Mazmur, ya, Mazmur 84 kalau salah. Mazmur 8 ayat 4 dan 3. Coba ditayangkan, saya akan bacakan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau temukan. Terus ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Coba dalam Yehezkiel pasal yang ke 2 ayat 1 dan 3. Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Terus ayat 2. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia berbicara dengan aku. Ayat 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau. Sampai di situ saja. Jadi saudara-saudara, pada awalnya, ya, sebutan anak manusia itu ditujukan atau diarahkan kepada keturunan-keturunan manusia, ya, keturunan dari Adam. Tetapi sejak peristiwa, ya, penglihatan dari Daniel, maka sebutan atau ungkapan anak manusia tidak lagi ditujukan kepada manusia, keturunan manusia ciptaan Allah, tetapi sebutan atau ungkapan anak manusia itu ditujukan kepada seorang pribadi yang akan diutus oleh Allah datang ke dalam dunia ini untuk melaksanakan rencana keselamatan kekal Allah, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Saudara, coba kalau kita membandingkan Daniel ini dengan, coba kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 27, Lukas 21 ayat 27, dan kita bandingkan dengan kitab Daniel, Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kemuliaannya, kekuasaannya dan kemuliaannya. Saudara-saudara, tadi kalau kita baca di Daniel, penglihatan Daniel melihat seorang manusia yang turun dari awan-awan dari langit. Dan ini di ayat Lukas 21 ayat 27, Tuhan Yesus sendiri memberi pernyataan, ya, bahwa satu waktu kamu akan melihat anak manusia itu turun dalam awan-awan dan kemuliaan. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud oleh Daniel tentang anak manusia itu tidak lain berbicara tentang pribadi dari Yesus Kristus. Kita tahu bersama saudara-saudara, ya, dalam ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, selama pelayanannya di dunia ini selama 3 tahun setengah, Tuhan Yesus seringkali atau banyak kali mempergunakan ayat-ayat tentang anak manusia yang menyatakan tentang dirinya sendiri. Coba saya beri contoh beberapa ayat. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Satu ayat lagi, Matius 25 ayat 31. Coba. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi anak manusia, ya, yang dimaksud oleh Daniel itu tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Ya, Yesus sendiri beberapa kali memberikan pengakuan bahwa dia adalah anak manusia. Saudara sekalian, kita akan melihat suatu ketika, ya, Yesus dicobai, ya, oleh iblis supaya Yesus melepaskan atau menanggalkan statusnya sebagai anak manusia
dalam menghadapi pencobaan dari iblis. Coba kita melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 dan 3. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi satu ketika Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Jadi Yesus bukan dibawa oleh iblis, dibawa oleh Roh Allah ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum, dan pada puncak rasa lapar dan haus Yesus, ini penggoda iblis datang mencobai Yesus. Dan iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi raja. Tapi Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan oleh roti, melainkan oleh firman Allah yang keluar dari mulut hamba. Saudara, di sini iblis ingin mencobai Yesus. Iblis ingin menjebak Yesus supaya dalam pencobaan yang dilancarkan oleh iblis, Yesus menanggalkan statusnya, atributnya atau predikatnya sebagai anak manusia, dan dia mempergunakan anak Allah. Sebab iblis tahu dengan pasti kalau dalam pencobaan Yesus memakai nama Allah, berarti Yesus kalah dalam menghadapi iblis. Iblis tahu bahwa kalau iblis tahu bahwa ketika Yesus mempergunakan statusnya sebagai anak, menanggalkan statusnya sebagai anak manusia, maka Yesus itu boleh dikatakan kalah kepada iblis. Karena apa, saudara? Kalau Yesus menghadapi ujian dari iblis dan mempergunakan statusnya sebagai anak Allah, apa sulitnya bagi Allah untuk menjadikan batu-batu itu menjadi roti? Sedangkan dunia ini Allah ciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada semua ciptaan seluruh dunia ini, apalagi cuma menciptakan membuat batu menjadi roti. Jadi Yesus tahu, itulah sebabnya dia tidak mempergunakan statusnya sebagai Allah berkata kepada batu-batu itu menjadi roti, tapi Yesus tetap mempergunakan statusnya sebagai anak manusia. Tapi Yesus mempergunakan ayat-ayat firman Allah untuk mengalahkan iblis. Ada tertulis kata Yesus berkata kepada iblis. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita akan melihat dan kita akan belajar tentang sebuah kisah atau cerita yang ditulis atau dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana kisah atau cerita ini adalah menggambarkan atau membayangkan atau melambangkan Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saudara, kita baca kisah ini, coba bisa ditayangkan dalam 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Kitab 2 Samuel, mungkin jemaat sudah banyak tahu tentang cerita ini, tapi saya akan menerangkan kembali firman Allah ini. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Terus adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Terus kemudian ia berkata kepada raja, tidak ada. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih kepadanya, kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang yang
orang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Terus. Tanya raja kepadanya, di mana ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar. Ayat 5. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Terus, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah kepada Daud. Mephiboset jawabnya, inilah hambaku Daud. Terus ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepada, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara sekalian yang dikasihi, berkati oleh Tuhan, kisah cerita tentang Daud dan Yonatan dan Mephiboset, ada dua orang yang memegang peran penting dalam cerita ini. Pertama, Daud ada membicarakan sebagai seorang raja, lambang dari Kristus Yesus. Sedang Mephiboset adalah seorang yang cacat, ya, orang yang timpang, dan dia tinggal di tempat yang jauh terasing dari kota Yerusalem. Pada satu ketika setelah Raja Daud menjadi raja di Israel, maka Daud mengumpulkan, ya, para tua-tua orang-orang Israel, menteri-menteri dan pegawai-pegawainya. Lalu Raja Daud bertanya kepada mereka, apakah di antara kamu ada seorang yang tahu tentang keturunan daripada Raja Saul? Apakah masih ada seorang yang hidup dari keturunan Raja Saul? Mereka menyatakan bahwa mereka tidak tahu, tapi kemudian mereka mendapat satu informasi bahwa ada seorang yang bernama Siba. Dia adalah pengurus rumah tangga raja. Mungkin atau pasti dia tahu tentang keberadaan dari Raja Saul dan keturunannya. Kemudian singkat cerita, raja memanggil Siba dan menyatakan, dan Siba menyatakan bahwa ada seorang, ya, cucu dari Saul, anak dari Yonatan yang bernama Mephiboset, tapi dia tinggal di tempat yang jauh terasing dari Yerusalem, dan dia adalah seorang anak yang cacat, ya, timpang kakinya. Kemudian singkat cerita, raja menyuruh orang untuk mengambil, ya, Mephiboset sekalipun dia tinggal di tempat yang jauh, yaitu di Lodebar. Kalau saya lihat di dalam peta, Lodebar itu berada di sebelah utara di kerajaan Israel utara. Kalau mau ke Lodebar itu harus lewat Samaria, dan kita melihat di peta itu sangat jauh. Lodebar tempat yang terasing, ya. Jadi Mephiboset tinggal di sana. Serta singkat cerita, ya, setelah Mephiboset dicari, dan seperti ayat yang sudah kita baca tadi, ya, saudara-saudara, di ayat 7. Jadi Daud sekalipun dia seorang raja yang agung dan mulia, dia rela pergi untuk mencari Mephiboset. Apa sebab, apa tujuan dan maksud Raja Daud mencari Mephiboset? Ya, saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita akan belajar di sini, saudara. Pertama, ya, Daud mencari Mephiboset untuk, ya, mencari Mephiboset karena ada sebuah perjanjian yang terjadi antara ayah Yonatan, ayah Mephiboset dan Raja Daud. Saudara, jadi kita tahu maksud dan tujuan dari Daud mencari Mephiboset, sekalipun Mephiboset adalah orang yang pincang, terhilang jauh dari hadapan Allah, yaitu karena ada sebuah janji. Kita tahu bersama, saudara, coba kita melihat janji-janji. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ketiga. Jadi 1 Samuel 18 ayat yang ketiga,
Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terus ayat Samuel 20 ayat 14 dan 17. 1 Samuel 20. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, terus janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuhnya, musuh Daud dari muka bumi. Terus 1 Samuel 23 ayat 18 kita baca. 1 Samuel 23 ayat 18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Jadi Daud sebagai seorang raja, dia berusaha untuk mencari Mephiboset sekalipun dia adalah seorang pincang dan terhilang jauh. Karena apa? Karena ada sebuah perjanjian di mana Daud sudah berjanji dengan ayah dari Mephiboset, ya, bahwa keturunan dari Yonatan tidak akan terhapus dari keturunan Raja Daud. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Daud seorang raja yang agung dan mulia, ya, mencari Mephiboset karena ada sebuah janji. Demikian juga Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini mencari saudara dan saya karena ada sebuah janji yang Allah buat di Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan janji Allah itu diteguhkan, disahkan di atas bukit Kalvari oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Jadi sebagaimana Daud mencari Mephiboset karena ada janji, demikian juga Allah mengutus Yesus Kristus mencari saudara dan saya karena ada janji yang telah Allah buat, ya, di atas bukit Kalvari dengan darah Kristus Yesus. Bagian kedua, ya, apa maksud dan tujuan Daud mencari Mephiboset? Kita baca di dalam ayat 7 bagian C sini atau aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Jadi Daud mencari Mephiboset dengan satu maksud, untuk mengembalikan semua kekayaan milik dari Raja Saul, nenek dari Mephiboset. Kita tahu bersama setelah Saul mati, maka seluruh harta kekayaannya, ladang-ladang pertanian, perkebunan, ya, sawah, bangunan-bangunan dan lain-lain sebagainya jatuh ke Raja Daud. Itulah sebabnya Raja Daud mencari Mephiboset untuk mengembalikan seluruh kekayaan dari Saul, ya, dikembalikan kepada Mephiboset. Saudara sekalian yang dikasihi diberkati, sebagaimana Raja Daud mencari Mephiboset dengan maksud tujuan mengembalikan seluruh kekayaan dari neneknya, demikian juga Bapa kita di surga mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan kekayaan ilahi yang dulu pernah ada di dalam diri manusia sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kita akan melihat kekayaan apa yang Yesus kembalikan kepada saudara dan kepada saya. Pertama, kekayaan Allah. Allah adalah terang. Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Yesus adalah kasih, tidak usah kita baca. 1 Yohanes 4 ayat dan ke-8. Allah adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Dan Allah itu kudus, Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara, jadi Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan kekayaan Allah
yang dulu ada di dalam diri manusia tapi hilang karena dosa, yaitu pertama, Allah itu adalah terang, Allah itu adalah kasih, Allah itu kebenaran dan kudus. Jadi sebagai orang-orang percaya, ya, kita sangat berbahagia, beruntung kalau Allah boleh mencari kita untuk mengembalikan seluruh kekayaan-kekayaan ilahi, supaya kita menjadi terang, kita menjadi orang yang memiliki kasih, kita memiliki kebenaran Kristus dalam hidup ini, dan kita menjadi orang-orang yang kudus. Selanjutnya saudara, apa tujuan Daud mencari Mephiboset? Kita baca di dalam ayat 7 tadi, bagian yang terakhir. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dan coba ayat yang ke 11 dari 2 Samuel 9 tadi, ayat yang ke 11. Coba, berkatalah Siba kepada raja hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai anak raja. Jadi Daud mencari Mephiboset dengan satu maksud dan tujuan, untuk mengangkat Mephiboset menjadi sebagai anak-anak raja. Saudara, jadi sebagaimana ya Daud mencari Mephiboset, ya, untuk menjadikan Mephiboset sebagai anak raja, demikian juga Allah Bapa di surga mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 12, sebab setiap orang yang menerima Kristus diberi hak atau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-30. Lukas pasal 22 ayat yang ke-30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku bangsa. Jadi saudara-saudara, ya, bukti sebagai Allah mengangkat kita sebagai anak raja, kita akan menjadi orang-orang yang bisa makan dan minum semeja dengan Allah di dalam kerajaan surga. Sebab orang yang bisa duduk makan dengan raja cuma anak-anak raja. Demikian juga kita sebagai orang diangkat menjadi anak raja, maka kita orang-orang yang berhak untuk makan, duduk, minum sehidangan semeja dengan Allah di dalam kerajaan surga. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan anugerah Allah yang luar biasa, kasih Allah yang tak ternilai, ya. Jadi saudara-saudara, kita yang tadinya adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang timpang, cacat di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang terbuang dari hadapan hadirat Allah. Kita orang-orang yang terhilang dari hadirat Allah. Tetapi Allah sudah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mencari saudara dan saya, dan mengembalikan seluruh kekayaan-kekayaan Allah kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan bukan hanya itu saja, Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, ya, untuk mengangkat saudara dan saya menjadi seorang anak raja. Kita menjadi orang yang makan minum sehidangan dengan Bapa di surga, dan kita juga menjadi orang-orang yang bersama-sama menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah yang luar biasa besarnya, apa yang dapat saudara berikan, apa yang dapat kita persembahkan untuk membalas kasih dan anugerah Allah yang sangat luar biasa itu? Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, dengan hati yang penuh keharuan, pemazmur pernah berkata, apakah yang dapat aku berikan? Apakah yang dapat aku persembahkan untuk membalas kebajikanmu atas hidup ini? Selain aku mau mengangkat
piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan apa kita membalas kasih anugerah Allah yang begitu besar dalam ini? Memberi segala sesuatu yang kita miliki, kita punyai dalam dunia ini, itu tidak cukup untuk membalas kasih dan anugerah Allah yang luar biasa yang Allah sudah nyatakan dalam hidup ini. Selain firman Allah berkata, aku minta supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan. Jadi firman Allah mengajak kepada kita semua supaya untuk membalas kasih anugerah Allah yang begitu besar, marilah kita hari-hari akhir ini kita selalu mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup. Itu adalah menjadi satu ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Puji Tuhan, firman Allah saya sampaikan di sini. Ya, jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian. Dulu saya jauh dari. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Dulu saya dari jalan surga. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Orang yang terhilang dan buta. Haleluya. Tapi oleh cinta Tuhan beri saya waktu Tuhan tolong saya. Katakan dulu saya jauh. Haleluya. Jalan surga. Haleluya. Tuhan beri saya waktu Tuhan waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesat jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan
Jemaat saja yang nyanyikan dari awal. Dulu saya jauh dari jalan surga. Haleluya. 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 Dulu saudara dan saya ada orang-orang yang terhilang dari hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang cacat, orang-orang yang berdosa. Haleluya. Tapi Allah mengasihi. Ia rela memberikan putra tunggalnya datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Untuk mencari, senyanyi terus saudara dan saya. Haleluya. Yesus datang ke dalam dunia mencari saudara dan saya. Karena ada janji yang sudah Allah janjikan ketika di Taman Eden. Dan janji itu dilaksanakan, dimeteraikan di atas kayu salib oleh darah Yesus Kristus. Allah juga sudah mengembalikan segala kekayaan Allah yang hilang dari antara manusia, sehingga kita semua boleh memiliki kekayaan surga. Sebab ketika kita memiliki kekayaan surga, kita akan menjadi orang-orang, haleluya, yang dapat hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, kita nyanyi. Tolong, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, haleluya. Lagi kita nyanyikan pujian ini. Nanti Bapak Dedi Tangki berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Siapakah kami Tuhan? Haleluya. Terima kasih. Sehingga Engkau harus rela datang ke dalam dunia ini. Terima kasih. Menjadi rupa seorang hamba, menjadi anak manusia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau harus menderita di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengingatkan kepada kami kembali Tuhan tentang pengorbananmu Tuhan. Betapa Kau sangat kasih kami Tuhan. Kami bagaikan Mephibosheth yang jauh di Lodebar, jauh dari Yerusalem, jauh dari Sion. Tetapi Kau panggil. Demikian juga dengan kami Tuhan, yang seharusnya ada di neraka yang kekal. Tetapi kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Karena kasih-Mu Kau datang
untuk membawa kami kepada keselamatan, kepada terang yang benar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam setiap kami. Ingatkan kami selalu Engkau telah berkorban bagi kami Tuhan. Demikian juga firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk Tuhan mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Setiap kehidupan kami yang Engkau telah beri Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah mengampuni segala dosa kami. Demikian juga kami harus mengampuni sesama kami Tuhan. Terima kasih, kami mampu memberi yang terbaik bagi Engkau. Selama kami masih ada hidup di dalam dunia ini Tuhan, biar kami semua saling mengasihi satu sama yang lain, melupakan masa-masa lalu, melupakan kesalahan-kesalahan orang yang lain kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebetulan firman-Mu telah Engkau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Bapa, tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada-Mu, urapan-urapan yang baru Kau berikan kepadanya selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kau tilik memberkati setiap tangan yang akan memberi. Kami akan memberi ucap syukur kepadamu Bapa yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan meletakkan korban persembahan. Nanti ada pujian dari Adik Sean.
Tuhan memberkati persembahan kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman gereja, di sini ada jemaat yang berulang tahun, pemudi Gebi Malangguna. Kalau ada, mari maju ke depan. Nanti saya serahkan kepada Bapak John Tampi. Mari Bapak Denny. Tuhan Yesus, ku berterima kasih pada siramanmu. Terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Anugerahmu buat hidupku sekarang. bukan memujimu, Selamanya bukan memujimu, bukan memujimu. Haleluya. 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 Bapa Surgawi, di depan kami ada seorang pemudi yang bernama Gebi Malenom Nona, yang pada dua hari yang lalu, hari tanggal 12 April, Tuhan telah tambahkan usia menjadi 20 tahun. Kami yakin dan kami percaya, sebagaimana Engkau sudah menyertai dia, memberkati dia sepanjang tahun yang sudah dia lalui. Tak yakin dan percaya, di tahun-tahun ke depan yang akan dia jalani, berkat dan anugerah Allah, berkat-berkat yang sama akan menjadi bagian dari pemudi ini. Di dalam menghadapi studinya, Tuhan tolong dia. Setiap materi-materi yang dia terima dapat diselesaikan dengan baik. Karuniakan hikmat akal budi dari surga. Dia bisa menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar di sekolah. Terlebih menjadi anak-anak yang selalu dapat mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, mari mari. Haleluya. Sucikan, kuduskan tangan hamba-Mu. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memberkati kekasih ini. Kiranya berkat yang dari Allah benar-benar boleh tercurah, boleh dialami, dirasakan oleh pemudi kekasih ini dalam dia menjalani kehidupan di dunia ini sampai Tuhan kehendaki. Berapa lama Tuhan kehendaki dia hidup di dunia. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, sebelum pengumuman saya sampaikan, perlu disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kemarin Bapak Gembala ada telepon, ada beberapa hal yang dia sampaikan. Salah satunya mengenai ekstra kolektor. Waktu minggu lalu saya sampaikan untuk pembangunan pastori bahwa untuk tiap minggu diadakan ekstra kolektor. Ternyata Bapak Gembala tidak setuju diadakan ekstra kolektor tiap minggu. Jadi penggantinya akan buat sampul. Sampul saya sudah letakkan tadi di depan. Jadi sampul itu tidak dibagikan ya,
nanti kalau jemaat tergerak atau terbeban, boleh mengambil sampul untuk pembangunan pastori, pembuatan rumah dari Bapak Ara dan Ibu Dodo. Jadi itu sampul bukan sekarang toh diisi, nanti akhir bulan atau awal bulan nanti dimasukkan. Dan ini sesuai kerelaannya atau terbeban jemaat. Kalau tidak terbeban ya tidak usah ambil. Itu pesan dari Bapak Gembala. Dan juga yang kedua, Bapak Gembala sampaikan bahwa Pendeta Lukas ini Ibu Cek, hari Selasa sudah minta izin kata untuk berjualan ke jemaat, mencari dana. Jadi dia minta izin dulu ke Bapak Gembala, dan Bapak Gembala bilang perlu disampaikan kepada jemaat. Hari Selasa, orang berjualan, minta berjualan apa, cuma sudah minta izin. Supaya jemaat jangan kaget, jemaat bilang, so pergi ke Bapak Gembala. Jadi Bapak Gembala pesannya, itu juga ya kalau jemaat tergerak. Ya, haleluya. Puji Tuhan, itulah pesan dari Bapak Gembala. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman gereja. Hari Senin 15 April ada 2 Beston yang melayani di sini sesuai jadwal WL Ibu Meidi, tapi karena masih dalam pemulihan jadi diganti oleh Bapak Ara. Sehingga di sini Saudara Novi, tapi juga ada kerja, jadi diganti oleh Ibu Vin dan Bapak Endi. Pembicara Bapak Denny, doa syafaat Ibu Wati. Hari Selasa 16 April ada ibadah Pelprib jam 7 di gereja. Hari Rabu 17 April ada ibadah Pelwab jam 15.30 di gereja. Dan hari Kamis 18 April ada ibadah pertengahan minggu yang melayani pemimpin pujian Bapak Ferdi Bapak Ferdi Hamenda. Pembicara Ibu Rohani Pendeta Muda Selvi Taunomang. Singer Bapak Leon, Saudara Yovan, Ibu Vin, Saudari Cesi, Saudari Jennifer, Aser, Ibu Meidi, dan Saudari Lisa. Dan hari Jumat 19 April ada doa rantai puasa. Doa mulai dari jam 7 sampai jam 2 sore, itu doa bergilir ya. Jam 2 sampai jam 3 ada pembacaan Alkitab, jam 3 sampai jam 4 doa tutup bersama. Yang melayani hari Jumat 19 pembicara, kalau di jadwal ini Bapak Hani, tapi ada baku tukar dengan Ibu Vina. Jadi hari Jumat ini pembicara Ibu Vina, doa syafaat Ibu Muia. Hari Sabtu 20 April ada ibadah Pelpram jam 7 di gereja. Dan Minggu 21 April ada ibadah sekolah minggu mulai jam 7.30 dan ibadah umum jam 9 pagi. Dan hari Minggu akan diadakan perjamuan kudus karena Bapak Gembala ada. Yang melayani hari Minggu 21 April pemimpin pujian Bapak Denny, singer Ibu Kim, Ibu Maria, Ibu Mimi, Bapak Ferdi, Bapak Kensi, Aser Bapak Endi, dan Ibu Kori. Kolektan Bapak Hani, Ibu Marlina, Ibu Dodo. LCD Bapak Brian dan Bapak Swingli. Puji Tuhan, itulah pengumuman gereja. Dan juga di sini ada masuk ya laporan kas Pelwab Rp1.169.000. Kas Pelprib bendahara kedua Bapak Koang Rp2.481.000. Kas pembangunan per 31 Maret berjumlah Rp10.613.000. Kas diakonia Rp3.650.000. Inilah pengumuman gereja, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak John Tampi. Haleluya. Atas nama Gembala kepada seluruh pelayan-pelayan, bahkan seluruh jemaat yang sudah melayani dan sudah hadir dalam ibadah minggu pagi ini, kami atas nama Gembala ucapkan banyak terima kasih
Kiranya berkat dan kehadiran pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya akan tetap diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, jemput kita semua bangkit berdiri, nyanyi satu pujian. Ucapan syukur dan rasa terima kasih kami yang tak terhingga kami selalu persembahkan kepadamu Allah di surga, bersemayam di tempat maha tinggi. Hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Kami bersyukur, berterima kasih kembali di hari ini. Kau masih memberi waktu dan kesempatan yang begitu indah bagi kami. Umat-umat-Mu boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Kami sudah menyembah Engkau dan merasakan satu kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Bahkan lebih daripada itu, kami semua sudah boleh disegarkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kiranya firman Allah disampaikan Tuhan. Allah dapat memberikan pembelajaran, memberikan edukasi kepada kita semua sebagai orang percaya. Haleluya, untuk selalu persembahkan segenap kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih kami berdoa buat seluruh jemaat yang sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Allah akan tercurah bagi hamba, bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Sepanjang minggu yang akan dijalani, apa saja yang dilakukan, dikerjakan yang berkenan kepadamu. Dalam bidang apa Tuhan, usaha-usaha hamba-Mu, umat-umat-Mu yang Kau memberkati dengan berkat-berkat Allah, ya baik berkat jasmani, terutama berkat-berkat ilahi Kau limpah ruahkan dari umat-umat-Mu. Ajar umat-Mu untuk semakin hari semakin berharap dan bersandar kepadamu, karena hanya Engkau Allah satu-satunya yang mampu menolong kami, yang mampu menyelesaikan semua masalah persoalan yang akan kami hadapi dan yang sudah kami hadapi. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami. Kiranya Engkau tolong Tuhan, sertai kami di perjalanan, hindarkan segala hal tidak diinginkan, tiba dengan selamat sejahtera di rumah kami. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dan diagungkan. Kami ingatkan juga buat Bapak Gembala kami Tuhan, yang saat ini masih ada di Jakarta
dalam menghadapi semua urusan-urusan pekerjaanmu Tuhan. Kau tetap campur tangan, pakai dan urapi hamba-Mu suami istri untuk melayani pelayanan yang ada di tempat ini, supaya kami mulai melihat ada kuasa dan kemuliaan Allah boleh dinyatakan di jemaat ini, sehingga ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk Engkau dan pekerjaan-Mu. Rencana hamba-Mu untuk minggu depan sudah berada di tempat ini, Engkau tolong Tuhan. Haleluya. Segala halangan-halangan yang menghalangi hamba-Mu hindarkan Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh ada di minggu depan dalam perjamuan asa yang kudus. Sama-sama kami memuji meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita kembali pulang ke tempat kita masing-masing. Bawalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penghentaran oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah tutup ibadah ini. Haleluya.